Have a good time. Oke, wah saudara yang kasih Tuhan, saya senang sekali, mungkin saya kasih kesaksian sedikit ya, bahwa seperti tadi diumumkan ada 3 orang yang sudah dilayani, 3 anak kita, Jeff, Stacy, sama siapa tadi? Gracie, mereka dilayani dan mereka lahir baru dan mereka mau dibaptis. Ini kayaknya satu momen yang memang harus kita rayakan dan harus kita budayakan untuk kita rayakan. Maksudnya ini satu momen yang penting di mana kalau di Alkitab katakan itu sorga bersorak-sorai ketika satu orang bertobat loh. Jadi bukan adanya perayaan Natal, bukan adanya perayaan yang lain, tapi satu orang diselamatkan, memberikan diri mereka kepada Tuhan. Wah, itu sorga bersorak-sorai. So congratulations parents, and then let's continue to pray. Kita terus berdoa ya, buat anak-anak kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, seiring dengan mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Ada amin? Amin, oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini minggu pertama kemana Pastor Z kali ya? Pastor Z sedang berada di Seattle, jadi gantian. Minggu sebelumnya saya yang di Seattle, sekarang Pastor Z ke Seattle. Ada pelayanan di sana. Jadi tadi pagi saya di Boston dan sore ini saya di sini. Tapi merupakan selalu kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga Tuhan, kepada gereja Tuhan di tempat ini. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ada amin? Oke, saya mau lanjutkan apa yang menjadi pemberitaan firman, pesan yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Nah saudara yang kasih Tuhan, ini kita Thanksgiving udah deket ya, sudah tinggal 3 minggu lagi, paling 2 minggu 3 minggu lagi, dan bahkan Natal juga sudah dekat. So Thanksgiving, Christmas is around the corner. It means that it's the end is near. It's not the end of the world for sure, but the end of 2022. Udah mau berakhir tahun 2022, event yang akan kita nikmati tentunya ada event Thanksgiving, ada event Natal, itu satu event yang menyenangkan ya. Kita semua looking forward, kita menantikan untuk merayakan bersukacita tentunya di dalam Tuhan. Tetapi unfortunately seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau Thanksgiving, Natal itu merupakan momen-momen sukacita, tetapi kita tahu bahwa prediksi dari 2023 itu bukan sebuah momen atau berita yang membawa sukacita ya, seringkali gitu. Dengan berita-berita tentang ekonomi, tentang inflasi, tentang resesi dan lain sebagainya, saya pikir itu bukan sebuah berita yang baik gitu buat kita. Dimana kalau kita lihat itu cenderung membawa ketakutan kepada kita. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya yaitu Promise Over Prediction. Judul khotbah saya itu adalah janji yang melebihi atau mengatasi prediksi ya. Jadi ada janji Tuhan yang mengatasi atau melebihi daripada prediksi orang-orang yang ada. Saya mau sampaikan kepada gereja Tuhan, saya berdoa, saya percaya ini kita perlu memberikan diri kita kepada firman Tuhan lebih lagi daripada kita dikendalikan oleh ketakutan yang disebabkan oleh prediksi-prediksi atau berita-berita yang ada, gitu ya. So because if we see the news, if we hear the news, most likely we will have a fear in our life. So I believe that we need to have faith and promise over prediction. I put here faith over prediction. Well, you can if you are taking note, you can put faith or promise over prediction. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya diingatkan tentang cerita di mana Yesus itu berjalan di atas air. Saudara masih ingat ya, Yesus berjalan di atas air dan juga ternyata bukan hanya Yesus, tetapi Petrus juga dia berjalan di atas air. Jadi kan ceritanya Tuhan Yesus itu suatu saat dia melepaskan murid-muridnya pergi duluan karena Yesus masih menenangkan orang dan lain sebagainya. Kemudian murid-muridnya ke tengah laut berlayar. Nah tiba-tiba ada badai, ada hujan begitu. Terus Yesus menampakkan diri. Setelah Yesus menampakkan diri, murid-muridnya melihat, wah itu katanya, it's a ghost, Wah saya pikir kalau saya ngelihat juga ya malam-malam kebayang gelap-gelap lagi di perahu, mungkin pakai lentera, nggak ada lampu sorot, nggak kayak sekarang LED begitu, itu pasti kaget juga, kok setan ada hantu nih. Terus Yesus bilang begini,
No, 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 it's me, Jesus said, it's me, it's not ghost. Ini aku loh, seperti itu. Nah kemudian ada satu orang nih yang namanya Petrus. Petrus ini dia cukup berani kalau menurut saya. Dia bilang begini, dia menantang Tuhan. Dalam arti dia katakan, Tuhan kalau itu engkau, perintahkan supaya aku datang kepadamu. If it is you, command me to come to you. Wah, saya renungkan firman Tuhan ini ya. Kalau saya jadi murid-murid yang lain di perahu, saya pasti pikir ini Petrus nyari gara-gara, benar-benar nyari gara-gara. Kalau mau pembuktian, mungkin bisa bilang sama Tuhan, jangan suruh jalan di atas air, jangan suruh dia untuk datang kepada Yesus, karena itu kan satu hal yang tidak mungkin ya. Kalau cuma pengen benar-benar yakin bahwa itu Yesus, saya mungkin bilang, Yesus coba kalau itu memang engkau, apalah, do something lah. Mungkin perintahkanlah dolphin keluar gitu, berbaris gitu, menari-nari, atau bikin full moon, half moon, quarter moon, atau minimal tenangkan badai lah gitu. Ini kan perintahkan supaya aku datang kepadamu. Wah itu kan kayaknya cari masalah ya. Udah gitu setelah bilang begitu, Yesus bilang, come. Oke, datanglah. Nah kalau saya dekat-dekat sama Petrus sih, you got what you ask for gitu. Minta-minta, suruh Tuhan perintahkan, diminta juga. Akhirnya kan Petrus ya dia berjalan kepada Yesus dan dia dimulai dengan turun dan dia berjalan di atas air. Nah saudara perhatikan, saya nggak tahu apakah Petrus itu dia siap ya dengan jawaban daripada Yesus itu sendiri. Tetapi singkat cerita seperti yang saudara tahu mungkin bahwa Petrus pada akhirnya berjalan di atas air. Nah di dalam kitab Matius pasal 14 ayat yang ke-30 dikatakan begini, ketika dia mulai jatuh ya, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Jadi waktu dia di sini menarik, saudara lihat di sini ditulis dengan he saw the wind. Dia melihat ya, kalau literal terjemahannya dia melihat angin. Tapi kan angin nggak bisa dilihat, betul ya? We cannot see the wind. Kita nggak bisa melihat udara gitu. Tapi the Bible says that he saw the wind. And then as the result, he was afraid and beginning to sink. Dia quote unquote tanda kutip dia melihat angin, karena dia melihat angin dia mulai takut dan karena ketakutan dia tenggelam. So, saudara perhatikan. Nah, ternyata di dalam terjemahan dari bahasa aslinya, so di sini ini memiliki arti yaitu dia mengalami gitu. Di dalam Merriam-Webster's Dictionary itu diartikan to become aware of through the senses. Jadi dia mulai sadar karena ada indra atau panca indera dia merasa anginnya, mungkin dia merasa ada air juga. Atau dibilang begini, to attain awareness or understanding of. Jadi dia mengerti bahwa karena angin, karena kondisi, dia mengerti kondisinya seperti apa, dia melihat kondisinya seperti apa. Dan karena dia mengalami kondisi itu, saudara perhatikan, dia berada dalam situasi seperti itu di mana angin besar, terus ini air basah, akhirnya dia mulai takut dan dia mulai tenggelam. So, saudara, what happened was Peter's focus was shifted. He was focused on Jesus, then because of his surrounding, his focus was shifted from Jesus to the surrounding. Dia fokusnya berubah gitu. Dari Yesus dia akhirnya fokus kepada situasi di sekeliling dia. Situasi itu membuat dia takut dan membuat dia tenggelam. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, ini yang seringkali kita rasakan nih. Ini yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dimana contohnya kita mendengar ada berita yang not so encouraging ya. Tidak begitu menyemangati kita tentang 2023. Atau kalau baca berita apa aja, kan cenderung berita itu membawa ketakutan ya seringkali. Kalau saudara sakit, pasti ini umum lah ya, kita carinya apa dulu di Google ya. Wah, pusing seperti ini misalnya. Wah, pasti itu nggak bagus tuh. Wah, kemungkinan sakit begini. Nah, ketika kita mendengar seperti itu, kita mulai berada dalam sebuah situasi yang pada akhirnya bisa membawa kita masuk atau jatuh ke dalam sebuah sumur yang namanya sumur ketakutan dan kita diam di sana. Seperti Petrus, he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So, kalau kita tidak fokus kepada Tuhan,
kita fokus kepada situasi, kita fokus kepada berita yang menakutkan yang ada, hati-hati kita bisa dikuasai oleh ketakutan sehingga itu membawa kepada yang namanya kejatuhan. Kita tidak punya pengharapan, kita takut dan pada akhirnya tidak maksimal di dalam hidup kita. Untuk itu sangat penting buat setiap kita untuk memiliki sebuah kesadaran akan Tuhan lebih daripada sebuah kesadaran akan masalah kita. Nah, saya tulis di sini begini, we need to be more conscious about Jesus and less conscious about our problem. Kita ini perlu sadar akan siapa Tuhan kita lebih daripada kesadaran kita akan masalah kita. Nah, saudara kalau saudara punya masalah, saudara tahu gitu dan seringkali dibesar-besarkan. Oh ini tapi kan begini pastor, ini masalahnya begini. Bahkan kita menambahkan, kita menguatkan, menumbuhkan seperti masalahnya di semen jadi begitu kokoh. Oh ya gak bisa, ini begini. Jadi kita lebih sadar tentang masalah, tetapi kita tidak sadar atau kurang sadar akan siapa Tuhan kita. Nah saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita perlu melihat, kita perlu sadar, kita perlu mengerti, kita perlu aware gitu ya, understand who our God is, His power and His everything more than our problem or our situation. Jadi kita perlu sadar akan siapa Tuhan kita lebih daripada kita sadar akan situasi kita. Ada amin. So, saudara dikasih Tuhan, yang terjadi adalah kita seringkali dikendalikan dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan kita mengesampingkan sebuah fakta bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Semuanya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kita ini seringkali membiarkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak itu adalah bagian dari jiwa. Dan juga tubuh kita, apa yang kita alami, mungkin kesakitan secara tubuh, itu mengambil alih. Padahal seharusnya roh kita yang berkuasa, roh kita yang mengambil alih. Dalam arti roh kita yang setuju terhadap firman Tuhan. Ini kalau kita lihat tentang ilmu pengetahuan dan prediksi dari ahli-ahli ekonomi itu atau ahli-ahli yang lainnya lah, itu bisa jadi tanpa sadar kalau kita memegang kepada semuanya itu, kita mengizinkan mereka untuk mengendalikan masa depan kita. Padahal sebenarnya masa depan kita ada di dalam Tuhan. Betul? Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Dan ini mungkin sederhana, tapi again saya mau persiapkan gereja Tuhan menyambut tahun 2023 untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena ini perlu diperangi nih, berita gak habis-habis. Nah kita perlu kembali, kita perlu sadar, kita perlu melihat kembali dan masuk memberikan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan dengan kuat terlepas dari situasi apapun yang mungkin terjadi dan bisa kita alami di dalam kehidupan di depan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, yes there is prediction. But don't forget, there is the promises of God. That we need to have faith in the promises of God. Oke, kita lihat 2 Korintus pasal yang pertama ayat ke-20. Firman Tuhan bilang begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. So for all the promises of God in Him are yes and in Him amen. Amen itu berarti kita menerima. Terima kasih Tuhan. I receive the promise, amen, and to the glory of God through us. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Sementara berita ya dan amin apa enggak? Well, ya mungkin bisa berubah, bisa. Tapi firman Tuhan ya dan amin. The promises of God is yes and amen. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? We need to put our faith in God. Why? Because God holds our future. Not everyone else, not a government, not any government, not any movement, not anything or tidak siapapun atau tidak apapun yang mengendalikan masa depan kita, tetapi Tuhan yang memegang masa depan kita. Ada kesalahpahaman ya seringkali sebagai orang percaya tentang iman. Kembali, kalau kita pikir bahwa kalau orang punya iman itu berarti kesembuhan. Iman berarti terobosan misalnya. Iman itu berarti
mujizat. Gitu. Kalau orang yang tidak mau mengalami terobosan, dia berdoa. Kalau orang dia berdoa tidak mengalami mujizat, kalau orang berdoa dia tidak disembuhkan, bisa jadi kalau kita menuduh, kita menghakimi, kita bilang wah ini tidak punya iman nih, atau imannya sedikit, atau imannya kecil gitu. Kalau orang setelah battle, berjuang di dalam penyakitnya, kemudian dia meninggal, kita sebenarnya tidak bisa bilang bahwa orang ini tidak punya iman. Karena iman tidak bergantung kepada hasil, tapi iman bergantung kepada Tuhan itu sendiri, terlepas apapun hasil yang bisa dialami. So, saudara yang kasih Tuhan, as we are approaching, saat kita mendekati ini ya, end of 2022 and then preparing for 2023, I really want to equip the church to be ready for whatever might happen in 2023. Saya ini rindu untuk mempersiapkan gereja Tuhan bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa di dalam iman, sehingga kita punya pengertian yang benar tentang iman. Ada amin? So, kita lihat ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan pada sore hari ini. 3 kebenaran, yang pertama yaitu ini. Yang pertama, number 1, through our faith God is able and does miracles and deliverance and provide help to His people. Melalui iman, karena iman, Tuhan itu mampu melakukan mujizat dan kelepasan dan menyediakan pertolongan kepada setiap umatnya. Oke, jadi iman membawa kita mengalami terobosan, mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Nah ini maksudnya seperti ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang extraordinary, gitu ya, extraordinary interruption, interupsi apa ya kalau bahasa sederhananya? Jadi diinterupsi. Ya. Interupsi yang di luar pikiran, yang extraordinary. Interupsi terhadap apa? Terhadap hal-hal yang natural, terhadap hal-hal yang alami. Misalnya tadi, sakit terus Tuhan interupsi, sembuh. Nah itu yang dinamakan dengan mujizat. God can interrupt, God can interfere and do His magic. Do miracle in difficult situation, even things that are impossible in the eyes of a human being. Jadi hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan tuh bisa lakukan sesuatu dan berubah 180 derajat gitu ya, asli berubah, dan ya ada mujizat aja, yang yang sakit jadi sembuh misalnya, yang buta jadi melihat, yang lumpuh berjalan, itu mujizat, itu yang dinamakan dengan mujizat. Atau Tuhan bisa melindungi engkau di mana ada tabrakan, terus engkau berada di dalamnya tapi tidak sedikit pun engkau mengalami luka atau lecet, itu mujizat Tuhan tuh. Hal yang tidak terpikirkan. Saudara percaya itu? Percaya ya, Tuhan bisa melakukan mujizat, kita percaya. You better believe in it, that God can do miracle. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 35, ini the story of miracles, some miracles. Saya nggak akan panjang untuk ceritanya, tapi rangkumannya kira-kira seperti ini. So in Hebrew 11:29-35, it tells us a story about the first one is the parting of the Red Sea. Jadi Laut Merah yang terbelah, di mana umat Tuhan berjalan di tanah yang kering dan mereka menyeberang Laut Merah. Itu mujizat Tuhan tentunya, laut bisa kebelah gitu ya. Wah, kalau sekarang ada replikanya kayaknya keren juga ya, ikan-ikan bisa dipegang gitu ya, akuarium yang sangat tinggi begitu. So the parting of the Red Sea, and then the falling down of the walls of Jericho, where the people of Israel marched around the wall for 7 days. They marched along the wall for 7 days and the walls came crashing down. Berjalan berkeliling memutari tembok Jericho 7 hari, kemudian temboknya runtuh. Wah itu kan gimana tembok dinyanyiin. Coba sekarang mau pakai suara sedesibel apapun paling juga jendela pecah, nggak akan gedungnya runtuh. Itu mujizat. Yang berikutnya, the shutting down of the mouths of lions. By faith, Daniel was saved from the lions when he was thrown at the lion's den. Daniel diselamatkan dari singa-singa yang itu kan buat hukuman ya. Saya bayangkan pasti singanya lapar dong, nggak mungkin dikasih daging dulu kenyang, capek atau disuntik. Ini tapi singanya nggak makan Daniel gitu. Mungkin jadi tidur kah, saya nggak tahu. Tapi itu mujizat Tuhan. Atau yang berikutnya perapian yang menyala-nyala.
Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diselamatkan dari perapian Raja Nebukadnezar, dan bahkan mereka di tengah-tengah perapian mereka nih ngobrol-ngobrol ya. Mereka bisa chit-chat gitu, kayak RCBC chit-chat, kayak ada grupnya. Ini ngomong-ngomong gitu. Wah, kalau ada cellphone mungkin, bro kita selfie dulu, jarang-jarang nih. Belum tentu ada lagi nih orang ada dalam api gitu kan. Mau challenge of Nebukadnezar's fire challenge. Wah, gak akan ada yang berani itu, saya percaya. Gitu ya. Kalau sekarang kan ada banyak challenge, orang ngikutin. Nah, ini mujizat nih. Ini semuanya mujizat. Tapi saudara perhatikan, ini tadi saya ceritakan dengan mujizat, kita percaya ya bahwa Tuhan kita mampu melakukan mujizat. Okay? We believe that our God can do miracle. In our situation, God can interfere, God can interrupt and do His miracles. But other than miracles, tadi kalau saudara perhatikan, saya juga mention bahwa Tuhan mampu memberikan sebuah pertolongan buat kita. Dan pertolongan ini adalah yang dikatakan dengan acts of providence. Acts of providence itu adalah sebuah tindakan penyediaan atau pertolongan Tuhan yang secara manusia kita tahu bahwa itu bukan manusia yang mengerjakan, tapi itu sih karena Tuhan. Gitu. Pernah nggak dengar orang, ya itu sih kalau bukan karena Tuhan nggak akan mungkin. Contohnya, misalnya satu orang mau bepergian ya, dia merencanakan untuk naik pesawat misalnya. Kemudian dia udah beli tiket, tapi karena ada satu hal terjadi, misalnya mobilnya tiba-tiba mogok gitu ya, waduh kan kesel tuh, wah repot mau berangkat mobil mogok. Di tengah-tengah bannya pecah misalnya, atau kempes. Singkat cerita nggak jadi pergi, dan berikutnya ternyata dia mendengar bahwa pesawatnya kecelakaan gitu. Dan kalau dia ada di sana yang pasti dia akan mati. Atau mungkin saudara pernah mengalami gitu, kayaknya aduh kok tiba-tiba jadi rencananya batal, terus kita tahu bahwa ada satu hal buruk yang terjadi, dan kita tahu, wah ini sepertinya sih perlindungan Tuhan ya. Pernah gitu gak ya? Kalau bukan karena Tuhan ini gak mungkin nih. Gitu. Jadi bukan berarti mujizat yang secara langsung terjadi, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita tahu kalau bukan Tuhan ini gak mungkin. Nah seperti itu. So that's the act of providence. God's act, the working of God's providence. Nah saudara yang kasih Tuhan, dua hal ini, mujizat dan pertolongan Tuhan, itu baik yang mujizat itu kan extraordinary work of God. Pekerjaan Tuhan yang kayaknya di luar batas, di luar pikiran. Ataupun yang ordinary, yang sepertinya biasa-biasa saja, kejadian yang biasa, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan untuk membawa keselamatan buat kita. Dua hal ini terjadi karena adanya iman. These two things, miracle and acts of providence, for sure it comes out by faith. Terjadi karena iman. Jadi karena iman kita bisa mengalami mujizat, terobosan, kelepasan atau pertolongan yang daripada Tuhan. So in summary, God works through faith to do miracles and acts of providence in providing help and deliverance to His people. Now it leads me to the second point. Poin kedua berikutnya, kita lebih dalam nih tentang iman. Jadi yang pertama, karena iman kita bisa mengalami mujizat, terobosan, hal yang luar biasa daripada Tuhan. Nah yang kedua adalah seperti ini. Saudara siap-siap ya. God does not always do miracles and deliver us from suffering. Sometimes by their faith God sustains His people through suffering. Jadi iman itu intinya tidak selalu membawa kita mengalami yang namanya mujizat atau melepaskan kita dari yang namanya penderitaan, membawa kita dari api istilahnya. Nah kadang-kadang karena iman Tuhan ini menyertai atau membiarkan atau mengizinkan umatnya untuk menjalani yang namanya sebuah penderitaan. Saudara, ini ada banyak gereja yang tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tapi saya rindu, saya berdoa gereja Tuhan semakin dewasa. Kita bukan hanya istilahnya Sunday morning or Sunday afternoon blessings, but we have a solid foundation in our faith. Kita punya fondasi iman yang kuat sehingga kita tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan.
Di dalam Ibrani pasal 35 ayat 38, ini lanjutan dari yang sebelumnya ya. Saya bacakan buat saudara, di depan ada ayatnya dalam bahasa Inggris, dikatakan begini. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi ada orang yang gak mau terima nih kayaknya. Kayaknya memilih suffering. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, mereka digergaji, kebayang gak? Orang loh ini, bukan papan, bukan kayu bakar ya. Mereka digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Nah dunia ini sebenarnya gak layak buat mereka karena istilahnya mereka punya upah yang lebih besar. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. So, dalam bahasa Inggrisnya tadi ayat yang 35 dibilang begini, but others trusted God, have faith in God. Then because of their faith, they were beaten to death. They were sawn into two, digergaji, dibelah menjadi dua. Kenapa? Karena iman. Alkitab sampaikan seperti itu. Nah, poin daripada ayat-ayat ini adalah kita bisa memiliki iman dan kita bisa tetap mengalami yang namanya penderitaan. Okay. So we can still, we can still have faith and still suffer, not healed from our sickness, still with adversity and have no deliverance. Kita bisa punya iman tapi kita tidak disembuhkan. Kita bisa punya iman tapi kita tidak dilepaskan dari penderitaan kita. Kita bisa punya iman tapi kita tetap berada di dalam ujian begitu. Nah, kita perlu memiliki satu pemahaman yang benar. Nah, saudara lihat di depan, having true faith is not a guarantee for a comfortable and secure life. Memiliki iman itu bukan sebuah garansi bahwa kita kehidupannya akan nyaman dan nyaman dan aman gitu, tenang-tenang, hidup baik-baik aja. Pastor serius ini kayaknya ini benar nggak ya si pastor pengajarannya nggak? Di kitab Ibrani tadi bilang bahwa ada yang karena iman mereka mengalami mujizat. Tapi ada yang karena iman sama, tapi mereka mengalami suffering. Dan Tuhan izinkan semuanya itu. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita semakin dalam di dalam pemahaman tentang iman kita. Kita bertumbuh lebih dewasa lagi sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan. Kita boleh memiliki sebuah pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Dalam hal ini tentang iman. Saya berdoa nih, kalau saudara sedang mengalami hardship ya, engkau mengalami ujian, engkau mengalami goncangan, apapun itu. Ketika mendengarkan firman ini, engkau tidak takut akan masa depanmu, engkau tidak khawatir, engkau tidak gundah, tetapi hatimu itu boleh diterangkan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada sukacita, ada kedamaian yang daripada Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Yang pasti saudara, bukan karena engkau berdosa, bukan karena engkau tidak memiliki iman, tetapi Tuhan mengizinkan bahwa ada orang-orang yang memang karena imannya tetap mengalami penderitaan. So, dari sini kalau kita lihat, kita kembali kepada Ibrani 11, 35-38 ya, saudara perhatikan bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan ini bukan karena mereka tidak percaya, bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka berdosa. Those people suffered not because of their unbelief, not because of they have sinned, committed sin against God, not because of their foolishness, but because of their faith. Tapi mereka menderita karena iman mereka. Now, go back to Hebrew 11:33, kita kembali kepada listnya ya, ayat 33, the list begin with this. Next slide, dibilang begini, who by faith conquered kingdoms. Ini 33 dan seterusnya 34 itu orang yang mengalami mujizat. Karena iman mereka menaklukkan kerajaan gitu. Dan mereka mengalami ini, mereka yang mengalami ini. Satu kebaikan, satu yang luar biasa. Tetapi 35 seterusnya, it is by faith, karena iman juga mereka ini disiksa. Mereka dicemooh misalnya, mereka dipecut, bahkan mereka ada yang dipenjara. Kenapa? Karena iman. Jadi dua hal ini.
iman bisa membawa kita kepada mujizat, mengalami mujizat, tetapi di dalam iman juga Tuhan bisa mengizinkan kita tetap berada di dalam penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan, untuk Tuhan, karena tujuan daripada Tuhan. So 1 Petrus 2 ayat 20-21 dikatakan begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Berbuat baik, ikut Tuhan, melayani, tapi kok Tuhan menderita ya. Waduh, kayaknya mending gak ikut Tuhan deh, kayaknya orang-orang ada yang banyak gak ke gereja, gak melayani, hidupnya malah baik-baik. Well, saudara perhatikan, itu adalah kasih karunia Allah. Wah, luar biasa. Kasih karunia itu diberikan kepada kita. Nah, sebab untuk itulah kamu dipanggil. For to this you have been called. Kamu dipanggil untuk itu. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mulai mengerti kenapa ya ada banyak orang misionari yang mereka pergi ke daerah-daerah. Mereka bahkan, keluarganya sampai ada yang dibunuh. Mereka sendiri menderita karena Tuhan. Padahal mereka bisa loh. Mereka punya pilihan untuk hidup senang, untuk hidup enak. Tapi orang-orang ini tahu bahwa itu adalah panggilan khusus untuk diri mereka. Dan karena Tuhan, mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka melihat ini bukan sebuah siksaan, bukan sebuah hukuman, tapi ini anugerah seperti yang firman Tuhan katakan. Ini panggilan Tuhan, ini adalah kasih karunia yang daripada Tuhan. Wah, kehidupan yang sempurna saya pikir adalah kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan. Saya tidak mau hidup di luar kasih karunia Tuhan. Apakah itu bentuknya berkat Tuhan? Atau apakah itu bentuknya panggilan untuk menderita untuk Tuhan? Tapi mari kita boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, ini sisi kasih karunia yang lain nih, yang gereja Tuhan perlu belajar. Sehingga kita punya mental yang kuat. Kita punya sebuah prinsip yang kuat. Mental kita bukan cuma Sunday morning blessing gitu ya. Wah, kalau diberkati Tuhan baik. Kalau tidak diberkati Tuhan kemana ya? Mulai kurang-kurang baik nih Tuhan. Kalau gitu oke Tuhan, saya mulai on off nih. Jadi kayak tarik-tarikan sama Tuhan. So, ada yang mau katakan amin terhadap firman ini? Saudara dipanggil untuk menderita juga. Nah, mari kita punya pengertian yang benar, kita punya teologi kita yang benar ya. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi Tuhan, tetapi untuk menderita bagi Tuhan. Filipi 1 ayat 29 katakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. So for it has been given to you on Christ's behalf not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Wah, kita perlu renungkan. Kita perlu katakan amin. Kepada kita dikaruniakan. Bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Saudara, kalau engkau menderita karena Tuhan, untuk Tuhan, jangan karena kebodohan kita ya. Wah, sosok biar kelihatan rohani menderita gitu. Wah, kayaknya semakin menderita semakin kudus. Semakin miskin semakin dekat Tuhan gitu. Semakin lusuh pakaiannya semakin kudus. Enggak juga. Yaitu karunia kembali. Kalau Tuhan karuniakan itu, Tuhan bawa, Tuhan izinkan, itu adalah karunia yang spesifik yang Tuhan berikan dan itu adalah kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, itu adalah poin yang kedua. So remember, yang pertama bahwa Tuhan kita mampu melakukan mujizat. Ada amin. You better believe in it that our God can do miracles and pray for it. Believe in it. But number two, remember that our faith is not a guarantee. That doesn't mean that we will have a secure life or comfortable life. Iman kita itu tetap, kita bisa punya iman, tapi tetap bisa mengalami penderitaan, ujian yang daripada Tuhan. Nah, yang ketiga, rangkuman dari dua hal ini, whether you suffer or not is not the indication of your faith, but God is. It is God's sovereign will and wisdom and love. Saudara, indikasi iman kita, parameter ukuran daripada iman kita, bukan apakah kita menderita atau tidak, ya. Bukan apakah kalau menderita, wah dia nih dekat dengan Tuhan luar biasa.
Bukan seperti itu. Tetapi iman kita itu diukur daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang memiliki kehendak. Dan jadi ada hikmat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Jadi iman kita tidak bergantung kepada hasil. Iman kita tidak bergantung kepada apa yang akan terjadi. Iman kita tidak bergantung kepada situasi. So again, kita tidak bisa bilang bahwa ketika misalnya seseorang mengalami kanker, kemudian dia sembuh, kita katakan bahwa imannya luar biasa. Wah, imannya besar. Tapi kalau dia mengalami kanker misalnya kemudian tidak sembuh, wah ini kurang iman nih kayaknya. Ya, karena kan kalau kita melihat hasil, ada nggak orang Kristen yang beriman ternyata nggak sembuh? Ada, banyak. Ternyata meninggal misalnya, yang kena COVID banyak pendeta meninggal. Apakah karena kurang iman? Ya enggak, karena penyakit aja natural, realm. Tapi kita tahu iman kita kepada Tuhan, bukan kepada hasil akhir. Dan jadi saudara, firman Tuhan ini memberikan sebuah kenyamanan gitu ya. It is comforting and relieving. Knowing that the measurement of our faith is not determined by the situation that we experience. Kadar iman kita itu tidak ditentukan oleh situasi yang kita alami. Bukan bergantung kepada situasi kita. Tetapi kembali apakah kita melihat Tuhan atau tidak. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saya mau pastikan bahwa apakah engkau mengalami penderitaan atau tidak, apakah engkau mengalami tekanan atau kenyamanan, itu bukan bergantung kepada atau bukan ukuran akan seberapa besar iman yang engkau miliki. Karena itu adalah kehendak, kedaulatan, kehendak Tuhan dan kasih yang daripada Tuhan. Kalaupun engkau mengalami penderitaan dari Tuhan, seperti banyak orang-orang yang melayani Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan, panggilan Tuhan. Paulus dia mengalami panggilan seperti itu, dia tidak mengeluh karena dia mengerti betul bahwa ini adalah panggilan hidupku untuk menderita untuk Tuhan. Wah, luar biasa. So, whether pain or pleasure, pressure or pleasure, to suffer or not to suffer, it is God who decide, not us. Tuhan yang memutuskan, bukan kita ya. Tapi yang mau saya pastikan lagi bahwa di balik semuanya itu Tuhan memiliki tujuan. Ada amin? God has a purpose in everything. He has his purpose in blessings and also his purpose in the suffering of his people. Di dalam penderitaan atau di dalam berkat, Tuhan itu punya tujuan. Buat kita, yang kita perlukan yaitu kita setia kepada Tuhan. That purpose might be hidden from us from now. We might not know what's the purpose of God yet, but we need to still be faithful in his will and keep doing good. We believe that God is good and God's will is good. They are good. Yang kita percaya, yang kita perlu percaya di dalam iman kita, Tuhan kita baik dan apa yang Tuhan lakukan adalah baik. Ada amin. Tuhan bisa mengubah semuanya bahkan menjadi baik. Ada tujuan Tuhan yang pasti. Kembali kepada kalau kita lihat dengan berita yang ada, yes there are prediction for 2023 ya, ada prediksi yang seringkali ya beritanya buruk, tidak menyemangati atau menakutkan, tapi jangan lupa bahwa ada firman Tuhan, janji Tuhan buat setiap kita. Faith over prediction, promise over prediction. You know, prediction is what people or what human think will happen. Itu prediksi ya. Apa yang orang pikirkan, manusia pikirkan, analisa akan terjadi. Tetapi firman Tuhan, promise is what God says will happen. Kalau janji itu apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Dan kalau Tuhan mengatakan, Tuhan akan genapi. Ada amin. Tuhan sudah tulis, Tuhan sudah janjikan. Dan apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat janji, dia mengingat janjinya, dia menggenapi janjinya. Nah saudara, bisakah kita berada di dalam dua situasi ini? Kita di dalam inflasi misalnya, tetapi kita tetap punya iman. Bisakah kita berada di dalam resesi, tetapi Tuhan tetap berkati kita? You better believe in it. God can still bless us even during inflation. Ada amin. Tuhan tetap bisa berkati pekerjaan saudara, Tuhan tetap bisa berkati keluarga saudara, Tuhan tetap bisa berkati anak-anak saudara,
Tuhan bisa lindungi pekerjaan saudara meskipun situasi sedang buruk. Jadi kita pegangnya sama yang mana nih? Kalau kita lihat Yesus, Petrus bisa berjalan sampai kepada Yesus. Tapi karena dia lebih sadar akan situasinya, he saw the wind. He was more aware of his surroundings. Then he begin to fear. And then he begin to sink. Kenapa? Karena situasi. So mata kita lihatnya kepada Yesus. Kalau Yesus katakan come. In the very beginning, Peter was able to walk on the water. Buat kembali karena dipengaruhi oleh yang di sekeliling, senses, tubuh, jiwa, analisa, wah ini gimana ya, oh ini gak bisa, oh ini begini, aduh susah. Seringkali gitu ya orang Kristen, oh susah, tapi gak mungkin pastor. Padahal firman Tuhan udah katakan come. Petrus akhirnya masuk ke dalam air sebelum akhirnya Tuhan menyelamatkan. So kalau ditanya, oh kalau gitu pastor 2023 apa yang akan terjadi ya? Kita mesti invest di mana nih? Beli Bitcoin gitu ya, atau beli sahamnya Twitter gitu ya, udah mulai bayar $8 bisa punya blue check mark gitu. Kayaknya bakal naik nih, atau saham Tesla gitu. Wah saya gak tahu, saya bukan ahli ekonomi. Tapi yang saya bisa pastikan, kita perlu berakar kuat di dalam firman Tuhan. Kita perlu lebih dalam lagi berhubungan dengan Tuhan. So once again, can I still be blessed amid crisis or inflation? Can God protect me, even bless me, even during crisis? Well, you better believe in it. God can do miracle. If God allowed us to suffer for Him, it is God's grace. It is by God's grace for the glory of God. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai sekali lagi kita cancel iman kita. Waktu dengar firman Tuhan kita katakan yes, amin. Tapi waktu kita keluar, kita belajar, kita berhadapan dengan situasi yang nyata, kita meragukan iman kita sendiri. Kita meragukan firman Tuhan. Pada akhirnya kita tidak mengalami yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Nah, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ini dalam The Message translation. The Message itu adalah lebih ke kalau kita devotional ya, kayak saat teduh, itu bahasanya lebih sehari-hari gitu sebenarnya. Dibilang begini, the fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith is the firm foundation under everything that makes life worth living. It is our handle on what we cannot see. Jadi apa ya? Fakta yang paling mendasar akan keberadaan daripada segalanya ini nih adalah iman terhadap Tuhan gitu. Dan ini adalah sebuah fondasi yang kuat daripada segalanya, yang pada akhirnya membawa kehidupan kita itu kehidupan yang layak, yang layak untuk dihidupi. Ini pegangan kita nih, akan apa yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Utamakan berpegang kepada janji firman Tuhan di atas daripada prediksi atau berita apapun yang ada. Dan saya mau katakan, ini bisa jadi belum berita yang terakhir loh. Baru 2023, mungkin nanti ke depannya akan ada lagi, belum berita tentang perang, mungkin berita tentang yang lain sebagainya. Tapi sebagai umat Tuhan, di tengah-tengah apapun, kita lihat bahwa Daniel di dalam gua singa, dia bisa mengalami kedamaian. Masuk akal enggak? Secara manusia enggak masuk akal. Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian loh, mau dibunuh, mau dimatiin, dan lain sebagainya. Tapi ada kedamaian, ada ketenangan. Tuhan bisa memberikan kedamaian yang spiritual, kedamaian, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh apapun juga. Jadi saudara, apinya itu buat kita apa? Mungkin situasi yang tidak baik, situasi yang menakutkan buat orang lain, tapi kita tidak takut. Kita tidak takut karena kita tahu kita punya Tuhan. So buat saya pribadi, semakin kita fokus kepada Tuhan, semakin kita dikuasai oleh sukacita dan damai Tuhan. Semakin kita tidak fokus kepada Tuhan dan beralih kepada situasi yang ada, berita-berita yang ada, maka kita akan semakin dikuasai oleh ketakutan.
Untuk itu berikan perhatianmu yang terbaik, berikan usahamu yang terbaik, bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Tidak habis-habisnya, tidak bosan-bosannya sebagai gembala di tempat ini saya encourage bahwa satu hal yang dapat menjadi fondasi yang kuat dari kehidupan kita, yaitu firman Allah. Kita tidak bisa berdiri di atas apapun juga. Tidak di atas kekayaan kita, tidak di atas orang-orang sekitar kita, tapi hanya Tuhanlah yang menjadi fondasi yang kuat di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita boleh siapkan hati kita pada sore hari ini. Saya mau ajak kita boleh ambil bagian sama-sama di dalam perjamuan. Kita komitmen kembali kepada Tuhan,